sing tan kena kinaya apa yen ono malah dudu. Dia sedang mencari yang satu ini siapa namanya. Datang Islam namanya Allah. Allah. Ternyata masyarakat Jawa ketika itu rata-rata beragama Hindu dan Buddha dan animis. Ternyata mereka sedang dalam keadaan gelisah, resah. Di samping kezaliman dari para penguasa, juga kehilangan sesuatu. Ada sesuatu yang hilang. Mereka percaya pada Tuhan yang satu, tapi namanya nggak jelas. Sang Yang, ini kalau bahasa Sunda apa saya nggak tahu ini. Ini bahasa Jawa. Sang Yang Widi sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Maha satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau ada diumpamakan, bukan. Seperti gajah, tidak. Seperti harimau, tidak. Seperti gunung, bukan. Tapi satu. Sang Yang Widi sing tan keno kinoyo opo. Ini dari Sunda berarti nggak paham ini. Sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Dia sedang mencari yang satu ini siapa namanya. Datang Islam namanya Allah. La ilaha illallah laisa kamitslihi syai'un. Namanya Allah tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Ini yang sedang cari ini. Maka betapa mudahnya Islam diterima oleh masyarakat Jawa. Yang pada dasarnya sudah tauhid, hanya tidak jelas siapa Tuhannya. Yang kedua, masyarakat Hindu atau agama Hindu memandang manusia berkasta sampai 5 kasta. Brahma, Satria, Sudra, Vairya, Waisa. Yang nomor 6 gak ada namanya udah. Malah masih ada nomor 6 gak ada namanya udah. Kitab suci hanya boleh dibaca oleh Brahma. Kita ini yang Sudra Vairya ini, kita yang paling rendah ini, nggak boleh ikut membaca kitab suci. Nggak boleh. Ikut saja. Datang agama Islam, semua harus bisa baca Quran. Minimal at least Al-Fatihah. Jadi orang Jawa merasa diwongke, merasa diorangkan, merasa dihormati. Kalau agama Hindu mereka tidak boleh baca kitab suci. Setelah masuk agama Islam, harus, bukan boleh, harus bisa baca Quran. Syukur hatam Quran, syukur hafal. Paling tidak kulhu harus bisa. Kalau enggak bisa cari berkat. Nah, ada lagi, saya lagi Jawa lagi nih. Kenapa ya? Karena saya enggak kurang paham latar belakang Sunda ya. Mohon maaf. Sudra Vairya Waisa tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu satria. Mohon maaf, Pak Arif Satria nih. Penguasa, raja ingsun. Kita ini nggak boleh kaulo alit, budak letik, jongos kecil, jongos letik. Nggak boleh ngomong ingsun, tangkep dan ramil tuh. Jumpa raja tidak boleh cium tangan. Yang dicium dengkul. Nggak boleh cium tangan. Coba. Datang agama Islam. Ngajari begini. Usolli fardhu zuhri. Niat sholat sopo ingsun. Nawaitul wudu'a. Niat ingsun ambil air wudu. Orang Jawa kaget. Seumur-umur baru boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa yadkhuluna fi dinillahi. Apa artinya? Saya ini contoh aja, contoh kecil nih. Apa artinya itu? Artinya para wali songo, para ulama dulu berhasil mengharmoniskan antara diniyah dan hadoriyah. Antara nilai doktrin agama yaitu tauhid dan ibadah, syariah dan akidah dan syariah, dan budaya yang hasil kreativitas, hasil inovasi, kreasi dari manusia yang bersifat waqi'iyah ardiyah. Kalau mau contoh lebihan lagi gini. Sahabat
membawa Islam ke timur. Setelah masuk Persia, melihat ada bangunan tinggi 15 meter, 10 meter, 15 meter. Di atasnya ada apinya. Apinya disembah. Agama Zoroaster. Kitab sucinya Avesta, Sandinista kitab sucinya. Para sahabat, ini bangunan naon ya teh? Ini bangunan apa ini? Dilihat di atas ada api. Kata sahabat, hadhihi manaroh. Ini tempatnya api. Manaroh itu maknanya. Nar api, manaroh tempatnya. Apinya disembah. Apa kata sahabat? Bangunan ini jangan dihilangkan. Apinya jangan dihilangkan. Malah untuk monumen masjid, tempat ibadah Islam, menjadi tempat adzan. Sebenarnya bahasa Arabnya ma'dzanah sebenarnya. Tapi nggak laku itu ma'dzanah. Manaroh yang berlaku. Tempatnya api. Apinya sudah nggak ada. Tapi tetap namanya mana. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Nah udah alhamdulillah paham. Ini bagi yang MK ini saya ngomong ini bagi yang paham nggak ini Madrasah Kadir ini kalau. Setelah ke utara, ke barat, menjumpai gereja. Bangunan besar, bangunan istana atau kantor-kantor lah kira-kira. Atau rumah orang kaya. Pakainya kubah. Pakainya kubah. Setelah dilihat tanpa tiang di dalamnya. Kata orang Islam, kata sahabat, ini bagus untuk masjid. Supaya tidak putus sholatnya. Maka kubah itu dibikin masjid agar tidak putus softnya tanpa tiang dari gereja. Menara dari Majusi. Dikira dari Mekah Madinah apa? Paham tuh? Ini dalam rangka taufik mengharmoniskan antara agama dan budaya. Itu yang bersifat materi. Yang agak dalam lagi, agak dalam ini. Khalifah Muawiyah sakit. Tidak ada dokter kecuali orang beragama Kristen Ortodok. Dokter namanya Sargius. Sargius punya anak namanya Yahya atau Johannes. Yahya tidak mau hidup di istana khalifah dengan bapaknya, nggak mau. Bahkan mendirikan sebuah tempat belajar di Ramallah di Palestina. Beliau mengajarkan tentang kategori 10, logika, tentang genus, proporsi, dan seterusnya lah. Ilmu mantik dari Aristoteles kepada orang-orang Islam. Jadi ilmu mantik, cikal bakal ilmu kalam, itu pertama kali mengajarkan kepada orang Islam, orang beragama Kristen Ortodok. Namanya Yahya bin Sargius. Nah itu satu contoh. Abu Ja'far al-Mansur. Putranya, bapaknya Harun Rashid. Khalifah kedua Abbasiyah. Di Baghdad. Sakit perut. Dapat dokter beragama Majusi. Namanya Jirjis bin Bakhtiyasyuk. Sembuh. Kemudian Jirjis dipercaya untuk membangun. Pertama kali ada rumah sakit di negara Islam. Yang orang Majusi. Namanya Jirjis. Rumah sakitnya dinamakan, bukan bahasa Arab pakainya. Pakainya bahasa Persia. Bimaristan. Ini kalau tahu sejarah enak gitu. Gak pernah tahu sejarahnya. Ngajinya cuma bolak-balik mujibatil husul arba'atun. Wajibnya mandi ada 4. Iltiqaul khitain wa'lam yunzila. Ketika 2 perkakas ketemu. Bolak-balik itu terus ngaji. Jadi sejak dulu masyarakat bisa maju, peradaban bisa maju ketika para pemimpin Islam menggabungkan antara amanah samawiyah diniyah dengan amanah waqi'iyah insaniyah thaqafah dan hadarah. Ketika agama digabungkan dengan budaya, ketika langit digabungkan dengan yang bumi, ketika yang ilahiyah digabungkan dengan insaniyah, itu baru maju itu. Nah. Apalagi contoh lagi, satu lagi biar mantap. Ada orang Jawa sesajen, nasi sekepel di pojok rumah. Kiai tanya, apa itu? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat. Tuyul, babi ngepet, supaya lari lah. Kuntilanak. Kata kiainya, kamu kan kaya. Potong kambing 1, masak beras 15 kilo.
Oh inggih, iya. Potong beras 15 kilo, potong kambing satu, masak beras 15 kilo, jadi 30-40 piring lah kira-kira. Lapor Kiai, sudah siap 30-40 piring dengan lauknya. Ditaruh pojok mana Kiai? Di bawah pohon mana Kiai? Di pintu gua mana Kiai? Di batu besar mana Kiai? Di pesisir mana Kiai? Di gunung mana Kiai? Bukan ditaruh di gunung, pesisir, gua atau pohon. Dimakan. Nah kok dimakan? Dimakan oleh teman-teman. Saudara-saudara dipanggil diundang 40 orang. Suruh makan. Tapi sebelum makan minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat. Istrimu selamat. Anakmu selamat. Hartamu selamat. Hidupmu selamat. Matimu. Maka namanya bukan sesajen. Tapi alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Dengan demikian, hanya dengan demikian, maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Ini yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Teologinya, akidahnya, syariahnya sama dengan orang Arab, sama dengan orang Pakistan, sama dengan orang Afrika, Mesir, Libya, Aljazair, sama. Teologi dan ibadah yang bersifat langit tadi. Budaya, kita lebih mulia daripada budaya orang Arab. Rata-rata sudah haji kan? Sudah haji kan? Di sana orang lewat di muka orang sholat, nggak apa-apa. Di sana lu ya, jangan dibawa ke sini. Bahkan lagi sujud pun kadang-kadang terpaksa orang itu melangkai kepala. Kita lagi sujud, ya enggak? Yang sudah haji, pernah kan terjadi pasti. Yang udah haji pasti ngalami. Sholat ada yang langkai kepala ini. Di sana nggak apa-apa. Tapi di sini, awas. Berarti budaya kita lebih mulia dari sana. Atau begini, budaya kita beda. Silahkan di sana begitu, kita di sini nggak bisa. Saya di kantor NU Pak, di kantor sering rata-rata tamu dari Arab, ulama. Kalau mengasih kartu nama pakai tangan kiri Pak. Ya, nggak apa-apa di sana nggak apa-apa. Coba di sini, kiai pakai tangan kiri minum aja udah jelek ya itu, apalagi dengan orang lain ngasih. Ya di sana nggak apa-apa, tapi jangan dibawa ke sini loh. Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Pak Gil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bawa 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bukan gamis, bukan budayanya, bukan akhlaknya, bukan. Silahkan kuliah di Australia, Amerika atau Eropa. Pak Satria, di mana Pak? Jepang. Kalau Jepang masih mendingan, masih bagus sih. Gak artinya sama anunya, budaya sama, hampir sama lah, masih hormat. Silahkan kuliah di Amerika atau di Eropa. Pulang jangan bawa budaya Amerika. Mentang-mentang Amerika, bir selalu di tangan, bawa bir. Ini IPB, ini Bogor ini. Dikira Harvard apa? Ciuman di halaman kampus itu. Silakan kuliah di Amerika, pulang bawa ilmu, teknologi, jangan bawa budayanya. Paham? Itu artinya Islam Nusantara. Laisa madhaban jadidan wala firqatan jadidah. Bukan madhab baru, istilah Islam Nusantara. Bukan partai atau kelompok baru, firqah baru, bukan. Tapi khasais wa mumayyizat, tipologi budaya kita. Apa ada Qur'annya? Ada, jangan khawatir. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan saling mencaci maki. Saya telah memberikan setiap umat punya budayanya masing-masing. Jangan saling mencaci maki.
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat mempunyai budaya, mempunyai kreativitas, mempunyai produksi-produksinya, tradisinya, dan apa inovasinya yang mereka banggakan. Jangan kamu saling mencaci maki. Coba, Quran sampai ke budaya aja harus dihormati. Apalagi pada agama. Budayanya pun harus dihormati. Kecuali kalau budaya yang bertabrakan dengan syariat